Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi ini adalah podcast pertama dari SKP 1 Tanjung Balai Asahan, Bang, ya? SKP kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Iya, atau Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Ya. Nah, jadi sesuai peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada podcast pertama ini. Beliau adalah Dokter Hewan Adil Kari Salam Harahap. Beliau adalah dokter hewan karantina di SKP kelas 1 Tanjung Balai Asahan sejak tahun 2018. 2018. Iya, jadi udah kurang lebih 5 tahun. Jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun berkecimpung di perkarantinaan, terutama karantina hewan ini. Ya. Nah, jadi saya juga Ya. perkenalkan, saya adalah Novia Triharna, dokter hewan karantina, masih calon ya, masih calon. Doain aja, mudah-mudahan akan dilantik sebentar lagi. Amin. Amin. Prajabatan dulu dong. Ya, Prajabatan dulu. prajabatan dulu, semuanya lah yang Ya. banyak itu. Gitu. Jadi langsung aja kali Bang ya. Boleh. Ya, langsung aja. Akhir-akhir ini tuh lagi marak diperbincangkan di masyarakat, terutama juga di karantina, di lingkup Balai Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, mengenai PMK. Ya. PMK atau penyakit virus dan penyakit mulut dan kuku. Nah, jadi banyak nih Bang masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih PMK itu? Kenapa lagi booming dibicarain di sana, dibicarain di sini? Nah, mungkin boleh bantu dijelaskan. Jadi PMK itu penyakit mulut dan kuku. Memang sih ada cerita awal-awal boomingnya PMK ini itu sekitar 3 hari atau 4 hari pasca Lebaran ya. Jadi muncul istilah PMK. Kalau kita yang sudah tahu dan paham di medik veteriner, kedokteran hewan, pasti tahu PMK itu apa. Tapi masyarakat awam kan nggak tahu. Iya, betul. Pas mereka dengar PMK, wah cair ini. Cairnya kenapa? Peraturan Menteri Keuangan keluar ya. Jadi PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku, penyakit viral, penyakit yang disebabkan oleh virus, kalau nggak salah artovirus ya. Terus dia gejalanya itu ada lepuh di kukunya, sekitar kukunya. Oh iya, sebelumnya PMK ini hewan yang rentan PMK adalah hewan yang berkuku ganda atau istilah medisnya ungulata. Jadi hewan yang berkuku ganda ini, ungulata ini contohnya adalah sapi, kambing, domba, dan babi. Ya. Kemudian gejala yang bisa kita lihat terhadap hewan yang terkena PMK itu adanya lepuh di sekitar kukunya atau di celah kukunya. Kemudian ada lepuh di bibirnya, kemudian di lidah juga ada. Kemudian di ambingnya juga bisa jadi ada lepuh sehingga bisa apalagi ini yang harus ternak perah kayak sapi perah, sapi perah. Ini harus kita hati-hati karena bisa ini diferensial diagnosanya mastitis sehingga karena bisa menurunkan produksi susu. Jadi bisa orang salah perkiraan, dikiranya cuma mastitis, Mastitis ternyata penyebabnya PMK. PMK ya. Jadi harus kita betul-betul perhatikan lah. Nah, jadi bisa diceritain nggak Pak sedikit sejarah PMK di Indonesia? Apakah ini baru pertama kali ada di Indonesia atau gimana? Jadi PMK ini dulu 30 tahun yang lalu, sekitar 30 tahun lebih, Indonesia pernah terserang PMK. Pada 86 Indonesia tahun 1986 Indonesia menyatakan bebas dari PMK dan kemudian itu diakui oleh OIA, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, bahwa Indonesia bebas PMK pada tahun 1990. Nah kemudian itu
Iya, muncul lagi di tahun 2022. Pada akhir bulan April kemarin, Bang ya? 3 atau 4 hari pasca lebaran. Oh ya, oke. Berarti sesuai dengan yang tadi udah Abang jelasin, Indonesia itu sebenarnya udah pernah ada PMK. Kemudian muncul lagi, kemudian berbagai gejalanya itu udah dijelasin tadi. Nah, tapi itu kan itu gejala kalau udah parah, atau kan ada gejala awal yang bisa mungkin jadi warning itu buat peternak, buat masyarakat, buat nih sapi saya udah kena PMK nih gitu. Apakah ada gejala yang baru awal yang jangan terlalu parah dulu gitu, karena takutnya udah terlambat gitu kan. Jadi memang sih gejala-gejala yang disebutkan tadi gejala yang ternaknya sudah tingkat keparahannya sudah parah sehingga menunjukkan gejala. Gejala awalnya mungkin sih demam, ya gak nafsu makan, terus dia agak susah berdiri, jadi males-malesan gitu. Jadi pas kita melihat gejala itu, kita harus hati-hati juga. Nah, kalau udah kelihatan gejala itu, misalnya gak mau makan, terus demam, gak mau berdiri, nah sebisanya pisahkan dulu dari isolasi dulu. Nah, setelah dipisahkan, diisolasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan masyarakat tuh peternak itu apa? Harus lapor ke mana gitu atau gimana? Kalau yang sebaiknya itu langsung lapor ke dinas setempat, dokter hewan atau paramedik setempat sehingga mendapatkan layanan kesehatan hewan. Karena laporan itu juga perlu untuk tracking kita, Bang ya, biar kita tahu juga penanganan selanjutnya apa gitu, Bang ya. Oke, nah udah tahu gimana kejadian di Indonesia, gimana gejalanya. Nah sekarang gimana caranya ternak kita tuh udah bisa kena gitu, karena kan ya kita tahu di Indonesia, apalagi di sini di lingkungan kita Tanjung Balai Asahan itu kan banyak yang beternak, terutama domba kambing. Nah, dari mana asalnya, maksudnya gimana mereka bisa kena virus ini penularannya? Kalau dia dari mana asal virusnya itu kan belum masih diskusi ya dari mana asalnya. Cuman kalau kita bahas bagaimana dia bisa kena langsung, itu ada beberapa cara. Itu baik itu dari kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung contohnya adalah ada hewan sakit yang berkontak langsung dengan hewan yang tidak sakit, hewan rentan yang tidak sakit sehingga menularkan. Nah, kontak tidak langsung contohnya ada beberapa, ada perantaranya misalnya melalui peralatan, melalui kendaraan, melalui kita orangnya, melalui pakan, melalui air minum dan lain-lain. Berarti ada kontak langsung dan tidak langsung. Tidak langsung. Nah, berarti apalagi nih isu-isunya bukan isu sih, sebentar lagi kan ada Idul Adha nih. Jadi pastinya PMK ini sangat berkaitan dengan Idul Adha ini, di mana di sana kita mulai dari peternaknya, kemudian penyembelih hewan, sampai ke masyarakat yang mengkonsumsi, pasti sangat berkaitan. Apalagi lalu lintas hewan, karena ada kontak langsung dan tidak langsung tadi. Nah, jadi mungkin ada saran atau aturan untuk menangani hewan, mulai dari hewan hingga produk hewan, terutama saat Idul Kurban, Idul Adha ini. Kalau untuk itu jatuhnya pencegahan penyebaran. Kalau menurut saya pribadi ada tiga cara dalam rangka mencegah penyebaran. Yang pertama dia biosecurity, kemudian pengolahan hasil hewannya, produk hewannya, kemudian pengendalian atau kontrol lalu lintas. Nah, biosecurity contohnya itu yang seperti yang sebutkan tadi, biosecurity di kandang, biosecurity di peralatan, biosecurity di peralatan pakan dan lain-lain. Berarti itu di peternaknya ya, lebih di produsennya. Ya. Kemudian untuk produknya, jadi mana tahu pas kurban nanti kan kita sudah dapat daging ini. Nah, sebisanya daging yang sudah kita peroleh, biasanya kan kita bersihkan duluan dengan cuci air dengan
air baru kita rebus. Nah ini kita balik dulu, kita rebus dulu baru kita cuci. Nah alasannya dengan kita merebus duluan baru kita cuci, nanti harapannya air cuciannya ini kan nanti dibuang ke saluran-saluran air, tidak membawa virus PMK karena direbus tadi dia sudah mati duluan. Nah baik itu daging sama jeroannya sama. Kemudian terkait lalu lintas ternak, harapannya memang kawan-kawan peternak ini yang bisa mengirimkan ternaknya ataupun hanya sekedar membawa ternak, ya kita pastikan ternak yang dibawa itu adalah ternak yang sehat. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengupayakan adanya SKKH. Dari mana dapat SKKH? Dia dapatnya dari dinas pemerintah daerah setempat. Mungkin sebagai informasi, SKKH itu adalah surat keterangan kesehatan hewan ya. Jadi surat yang menyatakan bahwa hewan itu sehat. Minimal saat sebelum dipotong dia bebas dari tidak menunjukkan gejala PMK seperti itu ya. Dan SKKH itu diterbitkan oleh dinas. Ya. Nah, dinas daerah setempat. Bukan dari sembarang dokter hewan juga. Iya, itu pun kalau sekarang infonya dokter hewan di dinas itu nggak sembarangan, hanya dokter hewan yang ditunjuk yang boleh menerbitkan SKKH, karena satu lagi SKKH di dinas itu kalau nggak salah dia sudah tersinkronisasi dengan ISIKNAS. ISIKNAS itu Sistem Kesehatan Hewan Nasional. Mungkin untuk meluruskan juga, mungkin di masyarakat banyak yang miskomunikasi nih, SKKH berarti yang penting dari dokter hewan gitu ya, berarti harus dari dinas yang berwenang, dokter hewan berwenang. Dan kita biarpun kita dokter hewan dan kita dinas di karantina, kita nggak bisa keluarin SKKH karena kita bukan pegawai dinas Pemda dan tidak ada penunjukannya. Oke, nah ini juga salah satu pertanyaan yang banyak dipertanyakan di masyarakat. Sebenarnya PMK ini zoonosis nggak sih? Maksudnya bisa menular ke manusia nggak? PMK itu ini saya tekankan kepada kawan-kawan semua bahwa PMK itu tidak menular ke manusia. Artinya produk hewan baik itu daging ataupun susu yang nantinya kita konsumsi itu aman. Nah, yang kita harapkan di sini adalah kita harus membantu pencegahan penyebaran dari PMK ini. Nah, itu jadinya itu yang salah satu pertanyaan lebih lanjut nih. Kalau emang nggak nular ke manusia, selain ke peternak mungkin menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, tapi untuk masyarakat yang bukan peternak, itu mereka apa kaitannya gitu? Kenapa mereka kita sebagai masyarakat harus turut memberantas PMK ini? Padahal kan tidak membahayakan kesehatan kita gitu. Gimana menurut? Kalau menurut saya ya pribadi, kenapa kita harus fokus ke PMK ini? Karena PMK ini efek negatifnya sangat banyak. Memang sih kalau ke efek kesehatan manusia seperti disebutkan tadi, dia tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Cuman dengan adanya PMK ini terjadi beberapa isu-isu yang kurang benar sehingga terjadi panic selling atau panic buying. Misalnya panic selling mungkin sudah kejadian ya. Banyak peternak yang menjual murah ternaknya karena mungkin sudah diintimidasi, sudah diintimidasi kalau ternaknya terkena PMK sehingga kemungkinan tidak laku dijual. Contoh panic buying, kemarin saya kontak beberapa kawan-kawan saya sobat hewan yang sekitar kita Sumatera Utara. Kawan-kawan saya katanya stok obat kosong karena banyak orang yang panic buying, beli banyak sehingga pelayanan kesehatan hewan menjadi terganggu. Nah itu dia salah satu dampaknya. Nah dampak yang satu lagi kan, ini kan kita sudah dari 2020, 2019 mungkin kita sudah ekspor kambing domba. Nah dengan adanya PMK ini ekspor itu menjadi terhambat. Sampai sekarang belum ada ekspor
itu karena Indonesia tidak bebas lagi PMK. Jadi negara luar juga kalau mau impor dari negara Indonesia, Ya. istilahnya mikir-mikir lagi gitu. Ya. Akhirnya malah menyebarkan makin marak di negara mereka. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, Ya. ya. Kita kan sebagai pejabat karantina, kalau kita itu adalah sebagai garda terdepan dalam mengontrol keluar masuknya penyakit di Indonesia ini. Nah, setelah adanya PMK ini, kira-kira udah kurang lebih sebulan berarti Bang ya. Ya. Apa aja sih tindakan atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh SKP kelas 1 Tanjung Balai Asahan ini dalam menghadapi PMK ini? Oke. Stasiun karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan menghadapi PMK ini menurut saya cukup sigap ya. Yang pertama dengan membentuknya Satgas, satuan tugas yang dinamakan Satgas Siaga PMK. Nah, Satgas Siaga PMK ini dibentuk dengan arahan dari pusat, dari Menteri Pertanian, kemudian Kepala Badan Karantina Pertanian, dan kemudian arahan dari pimpinan kita Pak Sudiwan Situmorang. Nah, di Satgas ini kita berfokus untuk membantu dinas kawan-kawan di daerah dalam hal pencegahan penyebaran PMK yang melalui lalu lintas darat. Nah, ada satu SK surat keputusan dari Kepala Badan yang menyatakan kita mendampingi pengawasan lalu lintas yang ada di pos-pos checkpoint. Nah, kemudian kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lebih intensif ke dinas-dinas terkait, contohnya ke dinas daerah yang berada di wilayah kerja kita, yaitu Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, kemudian Kota Tanjung Balai, kemudian Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Induk, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, dan yang paling utama yang sebagai tupoksi kita ya, kita juga tidak lupa tupoksi kita memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah kerja kita. Memperketatnya itu dalam bidang apa Bang? Maksudnya contohnya seperti apa? Contohnya itu kita semakin intensif mengawasi pelabuhan-pelabuhan. Kita kunjungi lebih lagi, koordinasi dengan instansi terkait yang ada di pelabuhan, kemudian menjalin komunikasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat terkait PMK, dan harapannya memang masyarakat umum tidak melakukan tindakan ilegal terhadap pemasukan media pembawa baik itu hewan atau produk hewan dari luar Indonesia ke Indonesia, khususnya melalui pelabuhan yang berada di wilayah kerja stasiun kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Oke, dan antar area juga Bang ya? Ya. Kalau antar area kita tadi seperti yang kita tadi sama sepertinya antar area kan kita ke misalnya ke Tanjung Pinang, ke Batam, atau ke Kepri sama atau ke Riau, Kepri sama Riau. Oke, ya karena sosialisasi, koordinasi tadi itu sangat diperlukan karena penyebaran ini juga tidak lepas dari campur tangan kita sebagai masyarakat, apalagi masyarakat umum, masyarakat awam yang tanpa tahu berada dari daerah wabah pindah ke daerah non wabah, tanpa tahu ternyata menyebarkan, ikut turut serta menyebarkan virus ini seperti itu. Oke, sebenarnya kalau mau dibahas lebih lanjut tidak selesai kalau bahas PMK ini. Nanti kita lanjut ke podcast selanjutnya. Ya, terutama bahas karantina ya. Dan itu pun tidak hanya karantina hewan. Ada juga isu-isu menarik, topik-topik menarik dari karantina, terutama karantina hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Harapannya informasi yang tadi sudah diberikan melalui podcast ini sedikit banyaknya memberikan manfaat, memberikan informasi untuk lebih memahami bagaimana tindakan kita sebagai masyarakat di tengah wabah PMK ini. Nah, jadi terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Adil. Terima kasih kembali. Ya, selama ini sepanjang tadi saya panggil
biar lebih akrab aja gitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.